Bapak Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Pagi hari kita beri kemuliaan lu buat Tuhan sorak-sorai. Amin. Saya kena percaya minggu yang pertama di tahun 2022 kita sudah siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Saudara, pagi hari ini cuaca yang cerah, kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Mari juga kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sore pagi hari ini. Mari sebelum ibadah ini kita mulai, kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan, buat kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami pagi hari ini. Bapak, pagi hari ini Tuhan layakkan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan layakkan kami untuk memuji, meninggikan Engkau. Pagi hari ini Tuhan layakkan kami untuk memberikan kuping telinga yang terbaik Tuhan untuk mendengar firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap Tuhan. Kau membuka hati kami. Kau melihat lawatan Engkau di tahun 2022 Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami melangkah di tahun ini dengan penuh keyakinan. Bersama Engkau Tuhan kami sanggup. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya untuk bangkit berdiri. Saya percaya bahwa banyak rancangan yang Tuhan perbuat tahun 2021. Dan lebih banyak lagi rancangan yang Tuhan berikan di tahun ini. Mari kita angkat suara kita pagi hari ini, berikan penyembahan-Mu yang terbaik, bawa ucapan syukur. Mari sembah Dia pagi hari ini. Haleluya Tuhan, kami datang pagi hari ini. Kami datang Tuhan. Kami datang dengan masalah kami. Kami datang dengan beban kami. Karena kami percaya di tempat ini ada jawaban. Di dalam Engkau ada jawaban. Haleluya, haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau hebat Bapa dalam hidup kami. Rancangan-Mu tergenapi dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tidak rencana-Mu yang gagal Tuhan. Di dalam
terjadi dalam hidup kami, Bapak. Di hidup apa yang mengerti, Engkau mengerti menjadi keperluan kami, Tuhan. Kasih-Mu nyata, Tuhan, di hari ini, Bapak. Nyata dalam hidupku, kami bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu lebih lagi pagi hari ini. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Engkau ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari agungkan Dia pagi hari ini. Haleluya, berikannya suara yang terbaik. Berikan penyembahan yang terbaik pagi hari ini, Bapak Ibu saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, hanya Engkau yang layak. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, tahun ini Bapak, kami melihat rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami. Tahun ini Tuhan, kemuliaan-Mu boleh nyata Tuhan dalam hidup kami, Bapak. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
ini juga kami tidak mau meminta dan meminta. Tahun ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik dalam hidup kami. Tahun ini Tuhan, kami memberikan kasih kami sesama kami. Tahun ini Tuhan, kami mau hidup dengan kekudusan yang lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Kami melupakan masa lalu kami Tuhan. Kami mau hidup layak dalam Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suaramu. Mari angkat penyembahanmu pagi hari ini. Tuhan rindu suaramu. Tuhan rindu penyembahanmu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan kami hamba-hamba yang layak Tuhan. Karena jadikan pujian, pengagungan kami bisa Tuhan menyenangkan hati Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesempatan yang baik, berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kesehatan yang baik, berikan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, dengan kami bersyukur ada ketenangan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan siap untuk memuji memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya percaya bahwa saat ini saat yang terbaik untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Mari lepaskan segala masalah beban hidup kita. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Ada kemenangan pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami untuk berkumpul pagi hari ini. Kami untuk memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Bapak Saudara, kini tiba saatnya kita mau siapkan tanah hati yang terbaik. Saya kena percaya ketika kita hadir di tempat ini, kita duduk di tempat ini, kita membuka hati kita, ada berkat yang Tuhan siapkan. Ada firman yang menguatkan, ada firman yang memberi kelegaan. Musim boleh berganti dalam hidup kami, tapi kasih-Mu tetap dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun selalu peliharaku, kasih dan setia tak pernah layu di hidupku.
Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Kau sudah pelihara kami sepanjang tahun 2021. Sekarang kami masuk pada minggu yang baru, hari yang baru, tahun yang baru. Kami membutuhkan firman-Mu yang memberikan pengertian dalam hidup kami, yang mencelikkan mata rohani kami, yang membimbing kami semua, supaya kami boleh mengalami keberhasilan di dalam hidup di tahun 2022. Kami serahkan segala beban kami serahkan segala persoalan kami semua kepada Bapa di surga. Roh Kudus, urapi hamba-Mu secara khusus. Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Dia katakan Shalom. 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 Saya gonceng shalomnya supaya panjang dikit ya, supaya saudara jangan terbuai ya. Biar kita masuk dalam menikmati berkat Tuhan. Kerinduan saya pribadi, kerinduan saudara pribadi, merindukan sesuatu di tahun yang baru ini. Immanuel bukan sekedar kata-kata, tapi menjadi satu kenyataan. Tapi untuk mencapai suatu Immanuel, penyertaan Tuhan, enggak lepas daripada persoalan hidup. Ya, di mana penyertaan Tuhan yang kita nikmati enggak lepas dari persoalan hidup. Untuk menghadapi persoalan hidup, kunci rahasianya hanya satu kunci, itulah doa. Rahasia yang kita besar dalam tahun 2020 ini, kita butuhkan doa supaya penyataan Tuhan tetap berlaku di hidup kita dan kita boleh menikmati. Mari kita akan membaca, saya berjudul firman Tuhan hari ini, Hosea pasal 12 ayat 5, atau judul firman Tuhan, doa yang berhasil. Perhatikan firman Tuhan dengan cermat supaya saudara dapat diberkati Tuhan. Doa yang berhasil. Di dalam Hosea pasal 12 ayat 5 ya. Hosea pasal 12 ayat yang kelima. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Dari ayat pasal 12 ini, ayat 4 ini, ada 5 hal yang kita dapat petikan. Poin yang pertama, susunannya tolong. Ya. Ada 5 hal. Yang pertama, menang dalam pergumulan. Yang kedua, menangis. Yang ketiga, memohon belas kasihan. Yang keempat, bertemu dengan Tuhan di Betel. Yang kelima, Tuhan berfirman. Dari ayat pembacaan ayat Hosea pasal 12 ayat 5 ini, ada 5 berkat yang kita dapat petik pagi hari ini. Berkat yang pertama, menang dalam pergumulan, menangis, memohon belas kasihan, bertemu dengan Tuhan di Betel, Tuhan berfirman.
Nah, kita bagi dalam dua bagian, menang dalam pengumulan, menangis dan mohon balas kasih yang pertama. Yang kedua, bertemu dengan Tuhan di Betel dan Tuhan yang berfirman. Poin yang kedua, siapakah ia itu? Perhatikan. Poin yang kedua, siapakah ia itu? Siapakah ia itu? Nah, di dalam ia itu, dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat 20. Pada malam itu Yakub bergumul dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpeletok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Karena itu 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub, ayat 28-nya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Perhatikan ayat 29-nya. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Nah, dikatakan tadi pada susun yang pertama. Perhatikan kembali airnya susun yang pertama. Menang dalam pergumulan dan menangis dan mohon belas kasihan. Nah, ia itu tidak lain sebenarnya si Yakub. Yakub ini dia bergumul, ya, bergumul dengan Allah. Perhatikan ayat 24-nya, ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dikatakan dalam firman Tuhan, Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan saat ini Yakub ini bergulat atau bergumul dengan seorang laki-laki. Ya, pada ayat 25 itulah malaikat. Itunya peraknya Yesus, ya, peraknya Yesus sebelum Yesus menunjukkan diri dalam kemanusiaan. Nah, saat ini dia bergumul. Bergumul, kenapa? Sebab Yakub sedang menghadapi masalah. Ya. Yakub sedang menghadapi masalah sebab dia takut bertemu dengan kakaknya bernama Esau. Sebab Yakub pernah menipu Esau dan Esau siap dengan pasukannya siap untuk membunuh atau membunuh daripada Yakub. Di dalam suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan bagi diri Yakub, Yakub ini bergumul. Yakub ini bergumul, kata tepatnya berdoa dalam pergumulan yang cukup berat. Nah, kalau dikatakan ayat ini sepertinya nggak ada kata menangis, tidak ada kata-kata memohon belas kasihan. Tapi tadi ayat Hosea pasal 12 ayat 5 ini jelas. Coba kembali Hosea pasal 12 ayat yang kelima. Ia bergumul atau Yakub bergumul dengan malaikat M besar atau peraknya Yesus sebelum Yesus menampakkan diri dalam kemanusiaannya dan menang. Dan Yakub ini menangis. Perhatikan, Yakub menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Dan Yakub menangis dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kalau tadi perhatikan pada Kejadian pasal 32 ayat 15, Yakub hanya bergumul cukup begitu saja. Tidak. Banyak kali orang hanya dalam pergumulannya, dalam persoalan hidup yang dihadapi, ya, doanya singkat, titip salam Tuhan, tolong Bapak Pendeta doain saya, baik, nggak salah. Saudara dukung doa saya, baik, nggak salah. Tetapi dia lupa, dia pun harus bergumul. Orang ini ada punya masalah, dia harus bergumul, bukan minta dukung dari pendeta, baik nggak salah, orang lain baik, tetapi dia tidak harus bergumul. Kita lihat ini, ternyata Yakub ini seorang diri yang bergumul.
berjuang menghadapi persoalan hidup, berjuang menghadapi masalah hidup yang apa yang dihadapi, dia sedang menghadapi Esau. Dan firman Tuhan katakan dia menangis, ya, dan mohon belas kasihan, menangis dan mohon. Jadi pergumulan cukup berat, ya, pergumulan yang cukup berat bagi Yakub. Dia pergumulan yang cukup berat bagi Yakub. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Hidup ini penuh dengan persoalan. Selama kita di dalam dunia ini, nggak lepas dari persoalan hidup, nggak lepas daripada masalah hidup, nggak lepas daripada problem hidup. Nggak bisa lari. Nggak akan jalan lautan yang tenang, pasti akan menghadapi gelombang. Pasti. Dan nggak mungkin jalan tol lancar terus, pasti ada duduk. Ada tanda-tanda. Ini hidup ini. Nah, dalam hidup ini kita masuk dalam tahun 2022, kita akan menghadapi persoalan juga yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita mencapai satu kemenangan, satu keberhasilan dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, Yakub ini menghadapi persoalan hidup. Apa yang dihadapi? Dia harus menghadapi Esau. Mau atau tidak mau, dia harus menghadapi Esau. Jadi mau atau tidak mau, dia harus menghadapi Esau. Dia tidak bisa lari daripada Esau. Dia tidak bisa lari dari persoalan. Dia tidak bisa menghindar dari persoalan. Apapun yang saudara hadapi, saudara nggak bisa lari dari persoalan. Bunuh diri masuk neraka. Jadi hidup ini tantangan, dan Yakub ini harus menghadapi, dan dalam pergumulannya, dalam pergumulan yang berat bagi dia menangis dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ada gak air mata buat pribadi? Ada gak air mata buat pribadi dalam pergumulan hidup? Ya, dalam hidup yang kita jalani, kita harus banyak mencucurkan air mata. Harus banyak mencucurkan air mata dalam pergumulan. Bapak pendeta tolong doa, baik nggak salah. Saudara dukung doa saya, persoalan saya, baik. Tetapi orang itu harus bayar. Pribadi orang nggak bisa lari. Dia juga harus bayar. Yakub harus bayar harganya. Lihat apa? Dia menangis dan mohon belas kasihan Tuhan. Dan pergumulan dalam hidup yang dihadapi, dan sebentar dia harus menghadapi yang berat. Antar hidup mati, dia bergumul, dia menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Maka saya sering, ayo banyak doa, ayo banyak doa, baik doa biasa, apalagi doa pergumulan. Harus dihadapi. Yakub harus berani menghadapi. Satu ketika saya mendengar kesaksian seorang ibu, dan saya percaya ibu nggak bohong. Kalau saya mendengar kesaksian benar apa bohong, saya pikir oh ya benar nggak, kamu nggak bohong. Ibu itu cerita, Om, satu ketika melahirkan seorang anak yang keberapa, kelima apa lupa ya, setepat persisnya, saya bleeding perdarahan, ya, atau bleeding atau perdarahan. Disitulah saya udah ngeleng-ngeleng gitu ya, apa yang habisnya pingsan gitu ya, dalam keadaan yang benar-benar harus dibawa ke rumah sakit atau pokoknya harus pindah ke rumah sakit. Dan saat itu saya bergumul, benar-benar bergumul kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, atau bergumul atau berdoa kepada Tuhan. Di saat pergumulan yang cukup berat bagi saya, hampir saya melayang gitu, atau matilah saya. Ya, bergumul, dan dia berkata, Tuhan, cukup setetes darah di Kalvari. Cukup setetes darah menyembuhkan tubuh saya yang berlutut ini. Di saat dalam doa yang pergumulan cukup berat bagi dia, antara hidup dan mati, dia merasakan setetes darah Kristus di Kalvari. Darah Kristus yang tertumpah di Kalvari, setetes darah, dan mengalir dalam tubuhnya. Saat dia segar kembali.
betapa berkatnya dari pergumulan yang berat. Dia berkata antara hidup dan mati. Dia berdoa, dia bergumul, dia mohon hanya setetes darah Kristus mengenai tubuhnya. Dan saat itu dia sembuh, dia bisa normal kembali. Betapa penting saudara harus banyak berdoa di tahun 2022. Kita minta doa buat pendeta baik, gak salah saudara. Tapi perlu doa pribadi, bergumul masing-masing pribadi. Yakub, dia menangis. Kalau saudara perhatikan tadi dalam Kejadian 32 ayat 24, gak ada kata nangis. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, iya ya, berarti Yakub ini berdoa bukan doa biasa. Bukan doa yang seperti biasa, tapi menangis. Ya, tolong. Ya, nggak ada. Dan seorang laki-laki pula dengan dia sampai fajar. Berarti nggak ada nangis. Kembali lagi tadi kembali lagi. Menangis dan mohon belas kasihan. Jelas. Alkitab menulis dan Hosea 12:4 ini benar-benar Yakub ini menangis dan belas kasihan kepada Tuhan. Kalau diperhatikan jalan Kejadian tadi 32 itu pun nggak ada kata nangis. Tapi serah terperhatikan firman Tuhan. Rahasia yang Tuhan berikan pengertian kepada pikir saya. Oh iya. Ternyata Yakub menangis. Ternyata Yakub menangis. Dan Yakub mohon belas kasihan Tuhan. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah keliru. Benar-benar nangis ya menangis. Dia mohon belas kasihan, benar mohon belas kasihan. Jadi saudara tidak cukup hanya dukungan dari saudara seiman atau pendeta, tidak. Harus bergumul sendiri. Dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi masalah hidup, dalam persoalan menghadapi kuliah atau apapun juga. Belas kasihan kepada Tuhan dan menangis. Ternyata apa yang terjadi? Sebagaimana saya saksikan tadi seorang ibu itu, dia setetes darah Kristus dalam mengalir tubuhnya, dia saat ini dia sembuh. Dan apa yang terjadi juga Yakub? Ketika Yakub setelah dia menang dan katakan dia mengalami kemenangan, ya. Daripada ayat tadi, ayat yang Kejadian 32 ayat 29, Tuhan memberkati Yakub. Dan ketika saat itu, ya, pada pasal 33. Kelihatan dalam perjalanan. Pasal 33 ayatnya keempat. Yakub ia akan bertemu dengan Esau. Apa yang terjadi? Kejadian 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya Yakub, dipeluk leher Yakub dan diciumnya Yakub. Lalu bertangis-tangislah mereka. Kuasa doa. Kuasa doa. Hasil dari pergumulan doa. Dengan air mata dan mohon belas kasihan Tuhan. Ternyata Yakub mengalami kemenangan total. Ternyata Esau tidak membunuh Yakub. Tapi mendekapnya dan memeluknya dan menciumnya dan bertangis-tangisan. Hebatnya kuasa doa. Hebatnya kuasa doa. Bukan terjadi pembunuhan, tetapi apa terjadi? Ternyata tetap didekap, dipeluk, dicium, dan bertangis-tangisan. Semua luluh. Ada perdamaian yang luar biasa karena turut campur tangan Tuhan lewat doa. Lewat doa. Jangan kita hanya cukup doa makan. Maka malam tahun baru kemarin lewat di mimbar sekalipun kebaktian secara online, doa. Doa. Itu doa keluarga. Tapi ada doa-doa pribadi. Ya harus panjatkan kepada Tuhan dalam menghadapi masalah hidup. Apa yang terjadi? Kuasa doa dahsyat dan luar biasa. Tangisanlah mereka. Kenapa? Yakub
menang dalam pergumulan. Dia menang dalam pergumulan dan Tuhan memberkati Yakub. Dan Yakub ternyata tidak dibunuh, tapi Yakub dipeluk dengan kasih sayang. Amin. Hebatnya kuasa doa. Maka bagi saudara, jangan malas doa. Doa pribadi, doa pagi, doa di gereja. Ibadah doa, terapkan. Ibadah pergumulan, terapkan dalam hidup saudara. Betapa hebat kuasa doa. Kalau kita bicara saksi yang terlalu panjang, waktu kita habis. Betapa hebat kuasa doa. Kuasa doa. Bukan karena doa pendeta, bukan. Doanya pribadi. Jelas. Yakub berdoa sendiri. Tadi kejadian jelas kan? Kejadian 32. Saudara perhatikan dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya. Dia berdoa. Ya, ayat 22 maksud kami, 22, 23. Ya, dia berdoa. Coba mari ya, coba. Kejadian 32 ayat 23. Sudah ia menyeberangkan mereka. Yakub menyeberangkan dirinya juga segala miliknya. Perhatikan ayat 22, 24. Lalu tinggallah Yakub seorang. Jelaskan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, ngajak pendeta, ngajak jemaatnya lain, gak ada. Seorang diri, bos, perhatikan dengan baik. Seorang diri. Dan seorang laki-laki atau malaikat atau perahnya bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Artinya bergumul bersama dengan Tuhan. Yakub menang. Dan Yakub berhasil. Yang ruwet bukan pembunuhan, tapi peluk kasih sayang semua. Oke, sekarang yang perhatikan yang poinnya bagian yang kedua. Tadi perhatikan kembali pada poin yang satu, tolong poin yang satu, bantu saya, tolong sedikit. Poin yang satu, ya, menang dalam pergumulan, menang Tuhan. Oke, sudah. Sekarang kita yang poin yang kedua, bertemu dengan Tuhan di Betel dan Tuhan berfirman. Poin yang kedua, kita perhatikan poin yang ketiga. Poin pertama, karena yang kedua, tolong yang ketiga. Nah ya, Yakub di Betel bertemu dengan Tuhan dan berfirman. Ya, tadi katakan dalam Hosea pasal 12 ayat 5b. Coba perhatikan kembali. Di Betel, Yakub bertemu dengan dia dan di sana dia berfirman kepadanya. Perhatikan, di Betel, Yakub bertemu dengan Tuhan. Dan di sana Tuhan berfirman kepadanya. Nah, kita akan lihat perhatikan dalam Kejadian. Tolong. Kejadian 32. Kejadian 28 kami. Kejadian 28 ayat 13 sampai 19. Berdirilah Tuhan di sampingnya, atau samping Yakub dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Ishak, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Teruskan sampai ayat 19. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan 15-nya. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri itu. Ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Teruskan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Perhatikan ayat 17-nya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Dan ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Perhatikan. Keesokan hari pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya dan berikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19-nya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota Luz. Betel artinya rumah Allah. Ya, ulang ya. Betel artinya rumah Allah. Nah,
di rumah Allah Tuhan berbicara gitu katakanlah. Tuhan berbicara. Nah, apa yang Tuhan firmankan? Perhatikan pada ayat 14 dan 15-nya. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di kaum bumi akan mendapat berkat. Perhatikan 15 dan 16-nya. Sesungguhnya aku, perhatikan, sesungguhnya Tuhan menyertai Yakub. Tuhan akan melindungi Yakub. Kemanapun Yakub pergi, Tuhan akan membawa engkau kembali ke negerinya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadaku. Aku melindungi Yakub. Kemana engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Jadi Tuhan berfirman, aku akan melindungi, aku akan menyertai, dan aku tidak akan meninggalkan. Ya, aku melindungi, aku menyertai, dan aku tidak akan meninggalkan Yakub. Dengan kembali kau diputar, Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan tidak melindungi, Tuhan akan menyertai hidup saudara di tahun 2022. Amin. Seperti itu kau dibalik ke putar-putar. Dia berfirman, Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Kemana saudara pergi, Tuhan akan membawa engkau ke negeri. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Arti Immanuel, menyertai saudara. Ya. Di tahun 2022 Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan gak tinggalkan saudara, gitu loh. Kalau dia berkata, bukan seperti saya bisa bohong. Kalau Tuhan, aku tidak akan tinggalkan, ya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Benar-benar. Kalau saya bisa tinggalkan saudara, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yuk kita baca firman Tuhan lebih mantap lagi. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan Bapak Sano. Oh, kita bicara pribadi kita gitu. Perhatikan, sekali-kali, jangan salah. Tuhan tidak meninggalkan, ya, Tuhan tidak meninggalkan, tidak. Tuhan sekali-kali. Saudara perhatikan firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kau, tidak. Tuhan sekali-kali. Artinya dia lekat dengan saudara. Ya. Dia lekat dengan saudara. Dia beserta saudara. Dia Immanuel dalam hidup saudara. Janji Tuhan. Dia Immanuel. Sekali-kali, artinya dia selalu menyertai saudara di mana saudara berada di tahun 2022. Amin. Dia menyertai saudara. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Hebatnya Tuhan. Tapi manusia sehebat-hebatnya satu ketika dia akan tinggalkan. Seorang dokter berkata pada penjaga, katakanlah istrinya lah atau suaminya lah, Pak, tolong istri saudara dijaga. Bu, tolong istri suami saudara, ibu harus jaga. Kenapa? Harus dijaga, jangan sampai ditinggal. Kalau ditinggal bahaya. Iya Pak, ya dokter, saya akan tunggu suami saya atau saya akan tunggu istri saya. Setelah dokter pergi, tahu kenapa ya, mendadak perutnya melilit. Waduh, minta ampun, gak tahan. Toiletnya gak dalam ruang itu gak ada toilet, harus keluar dari kamar. Jauhnya 100 meter. Terpaksa. Karena perut sudah mulus. Masa buang air di tempat, di ruang rumah kamar sakit nggak mungkin. Terpaksa dia pergi. Dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan istrinya. Dan pesan dokter,
Jangan ditinggal sekali-sekali ternyata karena keadaan. Karena situasi, dia harus tinggalkan suami yang sakit. Dia tinggalkan istri yang sakit. Dan dia sudah melanggar pesan dokter. Tapi Tuhan berkata, Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan Bapak lubang gaul. Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan Bapak lubang gaul. Dan Tuhan tidak tinggalkan saudara semua. Amin. Saya bikin lukisan yang gampang gitu. Dia berkata, dia berfirman. Dia berfirman kepada Yakub. Dan Yakub mendapat firman. Dan ketika apa yang terjadi? Ya, dia menghadapi Esau. Ternyata bukan pembunuhan, tapi Esau turut campur tangan Tuhan. Turut campur tangan Tuhan. Pembunuhan menjadi kasih sayang atau perdamaian. Karena turut campur tangan Tuhan. Maka jangan saudara berpikir mengkecilkan kuasa Tuhan. Jangan saudara meremehkan kuasa Tuhan. Jangan kau katakan, Tuhan gak ada. Tuhan bergabung kuasa. Siapa bilang? Yakub dalam keadaan krisis yang sangat luar biasa. Tuhan tolong. Sekalipun cerita ribuan tahun yang lalu. Tapi melalui kesaksian seorang ibu ini, saya percaya tidak bohong. Dan saudara juga banyak mengalami. Banyak kesaksian yang hidup. Ketika dia mengalami brooding. Dia bergumul kepada Tuhan. Antara hidup dan mati. Kalau dia tidak tolong saya melayang. Dia cukup setetes darah. Setetes darah di Kalvari. Menjamah tubuhnya saat dia sembuh. Ada mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan masih ada. Di tahun 2022 dia masih tetap ada. Dia tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ingat Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah menyertai 2021, Tuhan juga menyertai 2022. Kalau Tuhan tidak nolong 2021, Tuhan juga tolong 2022. Bergumul apapun yang sulit. Kalau kita banding dengan Yakub, jauh kita nggak ada apa-apa. Poin yang keempat. Perhatikan, poin yang keempat. Yakub ingat akan kebaikan Tuhan dan janji Tuhan. Yakub ingat akan kebaikan Tuhan dan janji Tuhan. Makanya ingat kebaikanmu gitu ya. Kalau kita sebagai orang anak Tuhan yang baik ya, atau kita sebagai anak ya yang baik, pasti kita ingat kebaikan orang tua. Kita ingat akan kebaikan papa dan mama. Kita ingat akan kebaikan seseorang kepada diri kita. Kita akan ingat perhatian orang kepada kita. Kalau kita punya hati yang nurani yang baik. Saya belajar juga mengingat kebaikan orang. Ya, saya ingat kebaikan orang tua saya. Atau kata mami atau papi. Ketika saya menghadapi masalah hidup, dia berdoa, mendoakan saya, dia menangis gitu. Ya, dia menangis, dia mencucurkan air mata buat saya. Dan satu pergumulan berat buat saya. Bagaimana kasih orang tua kepada diri saya? Bagaimana juga saudara mengalami kasih mama kepada diri saudara? Kalau saudara bisa kuliah, bisa sekolah, bisa lulus sarjana. Ingat kebaikan orang tua. Ingat kebaikan
papa, mama. Ingat juga kebaikan Tuhan yang telah mati buat saya dan saudara. Jangan seperti manusia, kacang lupa kulitnya. Hujan panas setahun dan hujan satu habis deh. Padahal si Daniel bukan pendeta kurapan. Lupalah semua karena mungkin saya salah menyinggung. Ya, lupa kebaikan, lupa kebaikan. Kenapa? Di akhir tahun orang tua, ayo kumpul, papa, mama, yuk kumpul semua, rata-rata keluarga begitu ya. Doa untuk datang kepada orang tua. Ya. Itu apa? Untuk mengingatkan kebaikan orang tua, mengingatkan kasih orang tua kepada anak. Baik anak-anak itu kembali kepada orang tuanya dan bapaknya bisa mendoakan. Kata-kata baik, selalu ingat pengorbanannya. Ya. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ingat cintanya Tuhan. Kenapa sih kita? Ada pejaman suci, saya ingat kebaikan Tuhan. Dan Yakub, dia ingat kebaikan Tuhan. Maka dikatakan, dia ingat akan kebaikan Tuhan dan janji Tuhan. Kejadian pasal 35 ayat pertama 2-3. Kejadian 35 ayat pertama 2 dan 3. Allah berfirman pada Yakub, perhatikan. Bersiaplah, pergilah ke Betel. Allah berfirman pada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Tuhan. Mezbah. Ya, mezbah bagi Tuhan yang telah, perhatikan, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakak. Stop dulu, dimatikan dulu. Yang telah menampakkan diri kepadamu, Yakub, ketika Yakub lari dari Esau kakaknya atau kakakmu, ayo buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu di Betel. Betel, ingat kan kembali, Betel rumah Allah. Kembali ke rumah Allah. Perhatikan ayat 2 dan 3-nya. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan Yakub, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkan dirimu dan tukarlah pakaian. Perhatikan ayat 3-nya. Maka kita bersiap dan pergi ke rumah Allah. Marilah kita bersiap dan pergi ke rumah Allah. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, atau Yakub akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ingat, yang pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mari kita membuat mezbah ke situ bagi Allah. Mari kita bersiap pergi ke rumah Allah. Artinya, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, ya, mari kita datang ke gereja yuk, gitu ya. Bukan sendiri. Dulu dia bergumul sendiri, tapi setelah dia mengalami kemenangan, mengalami berkat Tuhan, diajak anak semua, kita kumpul di gereja. Mezbahkan rumah Allah. Ya, Betel rumah Allah, mezbah ibadah, satu tempat ibadah. Datang bersama keluarga, ayo sama-sama anak. Yuk kita datang ke rumah Tuhan. Sebab Tuhan yang telah tolong papa. Tuhan yang telah tolong kita. Kalau enggak begini papa enggak ada. Kalau enggak begini, papa sudah di mana tahu. Dan papa mengalami di tahun 2022. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Ayo kita datang ke rumah Tuhan yuk. Sama-sama. Sebab dia yang menyertai papa. Yang jalan
papa mengalami masalah, dia yang tolong papa. Semua yang kita alami berkat dari Tuhan. Ya. Berkat dari Tuhan, anak-anakku, istriku. Mari kita sama-sama ke rumah Allah. Atau ke Betel, kata rumah Allah. Ayo kita katakan mesbah atau ibadah di rumah Allah. Kenapa? Dia kembali ke Betel. Kembali ke rumah Allah. Lebih banyak kali manusia. Ya, sering terjadi ketika ditolong Tuhan lupa pada Tuhan. Ketika Tuhan jamah, sembuhkan, lupa kepada Tuhan. Saya ingat sekali berapa tahun yang lampau, lupa saya lupa. Doakan orang ini ya, kalau dia sembuh, saya mau ke gereja. Papa saya, biar dia ke gereja, dia bisa melayani Tuhan, bla 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 bla. Setelah itu sembuh, sekali mungkin datang atau enggak sama sekali. Bye-bye. Itu manusia, bukan saudara ya. Jauhkan Tuhan, saudara orang yang sudah sembuh, lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Lupa kebaikan Tuhan. Dia kabari kamu Allah. Cukup bye-bye. Tapi Yakub, dia ajak keluarganya. Dia ajak istrinya, dia ajak semua, ayo kumpul. Mari kita bersiap, itu kan? Mari kita bersiap. Kita ini lebih dari satu. Bersiap dan pergi ke Betel. Hebat kan? Yakub keluarga. Jadi bapaknya jadi berkat buat keluarga. Ayo papa, istri, anak, kita kumpul ke gereja. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia yang telah menolong saya. Dia telah memberikan panjang umur buat saya. Dia sudah memberkati saya. Dan waktu Bapak mengalami kesesakan, Tuhan yang tolong Papa. Tuhan sudah menentai Papa di jalan yang Tuhan yang tempuh. Dan apa terjadi? Setelah dia kembali ke Betel, dia ingat akan nasarnya. Ya. Dia ingat nasarnya. Kalau engkau, ya, dan Tuhan berfirman tadi kejadian 28, perhatikan kau lagi. Kejadian 28 ayat 13, 14, ayat 15 dulu, 15 16 dulu. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku menolong engkau, kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri, sebab aku tidak akan meninggalkan. Jadi Tuhan jadi. Dan Tuhan berkata, terus pada ayat 16-nya, ketika Yakub bangun di seluruhnya berkata, sungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Nah, saat itu setelah jadi firman Tuhan dan mengalami gitu, penyataan Tuhan, ya, dan Yakub ini dia bernasar kepada Tuhan. Ya, kalau engkau sudah tolong saya, kalau engkau sudah berkati saya, kalau engkau sudah pulihkan rumah tangga saya, kalau engkau sudah mengangkat ekonomi saya, apa akad nasarnya? Ayat 20 dan ayat 21. Kejadian 28 ayat 20 dan 21. Lalulah bernasar Yakub atau berjanji. Ya, bernasar atau berjanji Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Perhatikan ayat 21-nya. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Perhatikan ayat 22-nya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Hebatnya Yakub ketika merasakan berkat Tuhan. Tuhan sudah tolong daripada maut. Tuhan sudah menyertai hidupnya dan menghadapi Esau. Dan dia menasar berjanji, Tuhan, kalau engkau tolong, ya, aku akan mempersembahkan 1/10
segala sesuatu yang engkau berikan. Jadi apa yang didapat, berkat yang didapat dari Tuhan itu akan kuberikan kepada Tuhan. Ya, apa yang aku dapat dari Tuhan, kuberikan kepada Tuhan. Ini sikap yang paling baik bagi Yakub. Jadi aku melaksanakan dengan baik. Dia datang ke Betel, ke rumah Allah bersama keluarganya, dan dia bernasar dan menepati janji. Segala sesuatu yang dialami di hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Ya, enggak. Oh sayang, ini uang saya. Betul, uangmu. Karena merasa diri milik dia. Dia lupa semua sesuatu karena Tuhan. Seandainya dia mati, apakah dia punya uang? Nggak ada. Kalau dia bisa hidup ini, semua karena Tuhan. Dan dia bernasar. Apa yang ku dapat, ku berikan buat Tuhan. Dia tidak sayang. Dia tidak kikir. Atau dia mencuri. Cukuplah. Asal tandanya. Kenapa ya? Yakub punya hati yang bersih. Menentukan dalam hidup manusia ini hatinya. Hati manusia yang menentukannya. Siapa yang menentukan? Dirinya sendiri. Bukan Tuhan, dirinya sendiri. Ya, ingat, selama uang itu, tanah itu belum jual, menjadi hakmu. Tapi setelah engkau jual, tinggal engkau menentukan, hei Safira dan Ananias. Ingat kan? Safira dan Ananias, semua dan kuasa kita. Mau atau tidak ya tergempaling seseorang. Melakukan firman, bukan melakukan firman, menepatinya janjinya kepada Tuhan. Ya, janjinya kepada Tuhan. Banyak kali apa yang terjadi? Manusia setelah diberkati lupa kebaikan Tuhan, lupa akan kasih Tuhan. Yang hanya ngomel kurang banyak. Betul. Saya ingat kata-kata Pak Saharia, bukan banyak atau tidak berkatnya dalam hidupnya, kurang banyak. Saya kata iya betul, kurang banyak, tapi tidak bersyukur dengan apa yang ada. Maka hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita masuk tahun 2022. Kita semua karena anugerah Tuhan. Saudara lihat, ya, saudara lihat kan berapa banyak mereka di rumah sakit. Berapa banyak mereka yang saat yang ada di Pondok Ranggon. Pergi ya sebentar, habis pulang gereja ngelihat. Ngeong. Kalau kita hidup ini semua anugerah Tuhan. Saya sempat bicara dengan bapak tadi, seorang bapak. Ya, terima kasih ya sama Tuhan, dia ketawa, saya juga ketawa sama-sama. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa memberi, bukan karena hebat kita, tapi keingat akan semua kebaikan Tuhan. Tuhan telah mati buat saya. Ya, kita ingat Yakub. Ya. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan jadi rumah Allah atau Betel. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tugu ini akan jadi rumah Allah atau Betel. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kembali pada kita pribadi masing-masing. Saya tidak persis janji saudara di hadapan Tuhan. Tapi kita belajar ada firman Allah. Bahwa hidup ini yang Tuhan berikan di tahun 2022. Immanuel bukan sekedar kata-kata. Tapi Immanuel menyertai saudara sampai kedudukan akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Di Kalvari
yang tidak berdosa. Pribadi yang tidak berdosa menjadi korban. Pribadi yang tidak pernah salah. Dia tidak ada dosa. Dia berkata benar. Tidak ada cacat celah bagi anak domba. Dia berkata pada Yakub akan menyertai, melindungi, membela dalam hidupnya. Dan Yakub boleh mengalami tidak terjadi pembunuhan, tapi kasih sayang atau berdamai. Dan dia merasakan kebaikan daripada Tuhan. Dia kembali ke Betel, bukan sendiri, tapi bersama keluarga. Jadikan rumahmu juga rumah doa. Dan lebih pada Yakub ingat akan kebaikan. Biar kami juga ingat akan kebaikan Kau di Kalvari di Aljuta ini. Darah yang tertumpah, tubuh yang tercabik-cabik, untuk keselamatan kami. Bahkan firman berkata di Yohanes 6 ayat 53-8, Kau dalam aku dalam Engkau, bagian sekutu yang rapat. Ada kebangkitan hari hidup kekal, bagian-bagian imun dalam hidup kami semua. Buat Immanuel menyertai dalam tahun 2022 ini. Layakkan hamba-Mu pribadi, sucikan hati dan pribadi, sucikan hidup ini, ampuni dosa hamba-Mu. Layakkan pelayan-pelayan-Mu juga untuk melayani tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan sidang jemaat boleh mengintrospeksi diri dengan baik, supaya tubuh dan darah-Mu sudah bukan sekedar makan minum anggur biasa, tapi benar-benar darah-Mu Tuhan. Layakkan mereka juga semua. Maka pada pagi hari turunkan berkat-Mu saat perjamuan kudus ini, dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, sehingga bukan lagi roti, tetapi dan subuhan tubuh Kristus. Bukan lagi cawan anggur, tetapi subuhan darah Kristus yang merupakan makanan minuman sesungguhnya yang membawa hidup kekal. Amin. Ku terima tubuh dan darah Yesus, ku terima dengan iman sayang. Jangan makan dulu ya. Kita akan makan bersama-sama. Silakan buka, jangan minum. Hati-hati. Sucikan
sambut dengan hormat. Kita bangkit berdiri. Ambil tubuh Tuhan sebelah kanan, darah Tuhan sebelah kiri. Apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Bapa, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan saya mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringat akan aku. Angkat tubuh Tuhan, junjung lebih tinggi kepala saudara. Taruh darah Tuhan dan darah saudara. Dengarlah baik-baik. Demikian roti yang telah ucapkan syukur diberkati dan dibagi oleh saudara. Bukankah di dalam Tuhan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat darah Kristus lebih tinggi dari tangan kepala saudara. Taruh tangan kiri dan dada saudara. Bila nanti sakit, taruh tangan kiri yang sakit. Masih ada kuasa, masih ada mujizat Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Michael naikkan doa syukur. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah diucapkan syukur diberkati dan dibagi kepada saudara-saudara. Bukankah di dalam syukur darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita muliakan Dia. Angkat dua tangan saudara, sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Agungkan Dia. Muliakan Dia. Ya Rama Karata Kalama ya Rama Sikala. Ya Rama Karata Kalama ya Rama Sikala. Kalama ya Rama Karata. Ya Rama Karata Kalama ya Rama Sikala. Mari kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat tubuh dan darah yang telah diterima dalam pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang begitu menguatkan buat kehidupan kita. Mari kita ucapkan syukur kita pada sore hari, pada pagi hari ini. Katakan kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Rama Karata Kalama ya Rama. Haleluya. Ya Rama Karata Kalama ya Rama. Haleluya. Glory haleluya. Ya Rama Karata Kalama ya Rama. Ya Rama Karata Kalama ya Rama Sakalama ya Rama. Ya Rama Sikila la 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 basaka papa ya Rama la 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 Sikila la 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 Sikila la 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 Sikila la 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 Sikila. Berdoa ucapkan syukurmu. Katakan kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dari doa-doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau jawab Tuhan doa-doa kami ketika kami bergumul bersungguh-sungguh berdoa menangis kepada Engkau, berseru kepada Engkau Allah kami yang hidup. Kami yakin percaya tepat pada waktunya Kau akan menolong kami Tuhan. Tepat pada waktu Kau akan menjawab doa-doa kami Tuhan. Ajar kami terus bergumul Tuhan. Ajar kami terus bergumul Tuhan buat doa-doa kami Tuhan yang mungkin belum Kau jawab Tuhan. Ajar kami terus selalu setia dalam menanti janji-Mu dalam hidup kami. Sebab kami percaya Kau Allah kami yang setia, Kau Allah yang kami dapatlah berubah dalam hidup kami. Dan kami mengatakan Kau Allah kami yang hidup. Kami aman di dalam Kau Tuhan. Kami aman di dalam genggaman dalam tangan-Mu Tuhan. Keadaanmu dan tongkat-Mu yang menjadi penghiburan buat kami Tuhan. Ketika kami menjalani tahun 2022 ini Tuhan, kami katakan kami aman sebab Kau beserta kami, sebab Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan sangat baik. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hati Tuhan yang kami rasakan. Kau baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang kami terima pada hari ini Tuhan. Biar Engkau tetap tinggal dalam kami dan kami hidup di dalam Kau saja. Amin Tuhan. Terus kami beriman Tuhan teguh dalam Kau saja Tuhan. Amin Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam belas kasihan Tuhan Yesus saja kami serahkan tahun 2022 ini Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami serahkan orang tua kami Tuhan. Kami serahkan suami dan istri kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan segala usaha-usaha kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami apapun juga kami lakukan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau melangkah dengan iman kami. Sebab kami yakin penyertaan ada dalam hidup kami. Dan kami yakin berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biar berkat firman Tuhan dan jawaban buat kita ya. Kalau Yakub ditolong Tuhan dalam pergumulannya, ya Tuhan juga tolong saudara. Sebab firman Tuhan tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lama ya. Dalam apapun biasakan bergumul sendiri ya. Ya bukan gak boleh, tolong boleh, tapi kita percaya banyak doa kita mampu menyelesaikan persoalan hidup kita semua ya. Bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dan Tuhan membela. Dan Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan hidup saudara ya. Kalau saya merasakan kebaikan Tuhan, ada korban syukur kepada Tuhan ya. Sekian, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kepada Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Dan kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kalau Yakub ditolong dalam pergumulannya, Engkau juga tolong kami dalam pergumulan kami. Kami percaya kalau firman Tuhan ia dan amin. Engkau sekali-sekali tidak akan tinggalkan Yakub. Engkau sekali-kali tidak tinggalkan hidup kami. Dan Engkau tidak membiarkan kami. Di tahun 2021, Engkau menyertai 222. Engkau juga menyertai kami. Kami serahkan isi kami, suami kami, anak kami, cucu kami, usaha kami, pabrik kami, semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi dengan hati yang sukarela.
Kami memberikan hati yang tulus. Kami beri kepada Tuhan dengan tidak motivasi lain. Dan kami berikan korban syukur secara khusus. Bahkan syukur tahunan, bahkan hak milikmu atau perpuluhan. Kami lakukan dengan kasih. Kami lakukan dengan cinta. Kami lakukan tidak motivasi lain. Karena kami mengasihi Engkau dan mencintai Engkau. Kami percaya sesuatu dilakukan dengan kasih. Engkau tidak pernah menutup mata. Engkau juga akan memberkati kembali. Sebagaimana firman Allah berkata, orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan lewat buat tangannya, anaknya, mantunya, cucunya, hidupnya. Dengan berkat-berkat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sebentar ibadah sore hari. Dan berkati saudara kami yang masih keluar kota. Mungkin dia sedang lelah. Biar ada kesempatan untuk datang pada minggu depan atau sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kebaktian Kau muda, Kau berkati juga saat sore. Dan lebih pada yang rohani Kau berkati, yang jasmani Kau juga berkati. Terima kasih Bapa. Firman berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati buah kandunganmu. Apa kerja akan berhasil, bukan jadi ekor tapi akan jadi kepala, bukan menurun akan naik, bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sedang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan berwajah kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha.